selamat malam, selamat datang di IMC Podcast ya buat para penggemar Minipla dan Super Minipla di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat penting. Hah? Bro Arsya nih, cek sound, mantap. Oh, cek sound sih, oke. Keluar namanya, mantap. Ini seru nih, History of Minipla, gimana bro? Ya, jadi untuk episode kali ini, Bro Ibnu kita mau ngebahas mengenai histori dari Minipla itu sendiri. Jadi kapan dirilisnya, apa mecha pertama dari Minipla, terus kapan rilisnya Super Minipla. Bahkan nanti kita mungkin bakal ngebahas perubahan dari namanya dari Super Minipla ke SMP, yaitu Super Shogakukan Modeling Project. Siap. Oke, buat mempersingkat waktu, ya udah kita mulai aja pembahasan hari ini mengenai Minipla History. Oh iya, nah, yang bahas siapa ini? Nah, yang ngebahas nih kebetulan mau apa? Orangnya nih the best lah, dia udah melanglang buana di dunia tokusatsu, anime, yang pokoknya berhubungan dengan Jepang-Jepangan dah. Ini the real master ya, of anything from Japan. Core of the core. Nah tuh, oke. Sip, jadi langsung aja kita perkenalkan Brother Alwendo Zhang. Hai. Apa kabar? Makasih udah diundang hari ini. Apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya? Sehat, masih menjadi wibu. Ya, sip, mantap itu. Oke, Bro Alwendo, hari ini kan kita bakal bahas mengenai Minipla History nih. Sebelum kita mulai bahasannya, ada sedikit pertanyaan pribadi nih. Dari Bro Alwendo sendiri sebenarnya tahu Minipla itu dari mana sih? Kebetulan dulu waktu tahun 2007 ya, itu di Medan. Saya kan tinggal di Medan, gue tinggal di Medan. Jadi ada satu farmasi gitu yang ngejual candy toy dari Jepang. Nah, di saat itu gua taunya cuma Power Rangers, Sentai masih dikit ya kan. Situ gua lihat ada Solar Strike Megazord atau dikenal di Majirenja ya, Travelion dari Majirenja. Nah, mereka ngejual gitu tuh satu per kotak-kotak gitu. Nah, awalnya gua kirain satu kotak satu robot. Kan murah, kecil kan, senang. Jadi coba beli, rakit, loh cuma satu bagian tangan. Nah dari situ baru belajar, oh ternyata begini, ini namanya Minipla, nengok namanya Minipla, dia beli satu-satu bagian, jadi dia satu robot gitu. Oke, begitu. Nah ini tahun berapa tuh berarti pas Maji Ranger tayang ya? Kagak, itu udah Geki Ranger. Oke. Udah Geki Ranger. Nah itu yang bikin tertarik dari Bro Wendo sendiri apa tuh? Pengen beli Minipla itu? Yang satunya pasti karena harganya ya, beda jauh dengan Deluxe. Yang kedua karena gua tuh suka figur berartikulasi, gua sering pose-posein gitu, foto-foto. Jadi suka aja lihat Minipla bisa artikulasi begini, artikulasi begitu gitu. Jadi lebih ke arah artikulasi dari Miniplanya ya? Betul. Makanya sekarang senang dengan artikulasi Minipla sekarang udah mantep. Ada lagi Super Minipla artikulasi lebih mantep juga kan, senang juga sih. Nah iya, pas nih, kebetulan nih yang lagi kita mau bahas nih sejarahnya Minipla nih. Oke Bro Wendo, boleh kita mulai nih, kita bahas mengenai sejarah dari Minipla itu sendiri. Nah ini kalau pengen, sebetulnya tuh Minipla itu pertamanya tuh dibuat tuh dari tahun berapa sih? Nah Minipla itu sebetulnya pertama dimulai dari tahun 1983 ya. Jadi seperti yang di slide ini, Minipla tuh awalnya berasal dari kata Minipura, di mana mini itu merupakan kecil bahasa Inggris dan pura yaitu bahasa Inggris untuk plastik atau plastik. Jadi Minipura itu adalah suatu model kit yang berukuran mini atau kecil. Nah, Minipla pertama itu mereka dibuat pada tahun 1983. Kebetulan di seri itu Sentainya itu Dengeki Sentai Changeman. Dan sebetulnya di saat itu ya, dan sebetulnya di saat itu mereka juga ada keluarin beberapa anime robot lain, cumannya ya anime Super Robo gitulah, yang pada saat itu lagi booming ya Super Robo pada tahun 80-an. Kebetulan karena Sentai pakai robot juga, jadi masuk juga gitu ke dalam kategori robotnya. Nah,
Minipla pertama ini tahun 1983, ya karena teknologinya juga. Jadi mereka belum bisa menggunakan sistem di mana Minipla itu bisa pisah dan bergabung ala-ala DX robot gitu. Jadi mereka ngerilis terpisah-pisah. Seperti yang di foto ada Genji Robo, dia terdiri dari 3 bagian. Jadi mereka ngerilis 3 pesawatnya dan 1 robot. Dan dengan stiker seadanya, karena plastik model pada tahun 80-an itu seperti Gunpla dan sebagainya masih sangat dikit gitu warnaannya. Oh, jadi yang kendaraan itu nggak bisa bergabung ya pada waktu itu ya? Pada waktu itu belum bisa untuk yang pertama kali. Malah ukuran robotnya ini dia kecil. Robot Genji Robonya itu seukuran sama dengan bagian vehicle-vehicle-nya. Kalau dari harga gimana Bro Endo? Sorry. Kalau harganya gimana Bro Endo? Ini 150 yen sampai sekarang segitu nggak sih? Ya kalau sekarang nggak lagi dong. Beda. Kalau mini, tapi setidaknya nggak begitu jauh sih ya. Kalau mini plus sekarang di Jepang per box itu 500 yen. Jadi masih ruang lingkup wilayah candy toy buat anak-anak lah gitu. Ya, jadi itu 150 untuk satu Berarti vehicle itu konsepnya ya? kayak Satu vehicle, satu kotak. satu kotak. Ini berarti kayak candy toys, benar-benar candy toys ya, nggak bisa gatai terus nggak ada artikulasi gitu ya? Iya betul, ala-ala candy toys beneran lah. Seperti zaman di Goseija juga sempat ada rilis sih yang candy toy begitu. Iya, yang saya ingat tuh Gingaman tuh, terus Time Ranger ada juga kan yang versi candy toys. Time Ranger ada juga. Iya kan, yang cuman V-Rex. Power Ranger juga sempat ada juga. Tadi Bro Wenda sempat nyinggung Iya, Super Robot. Nah, untuk yang Super Robot itu apa ya? Minipla pertama itu. Untuk Super Robot pada saat itu mereka ngerilis Geta sama Kotetsuji. Oh, Geta yang mana ya? Kalau nggak salah Geta Doragon saat itu. Oh, Getter Dragon. Dan itu juga nggak bisa di ini gatai. Nggak bisa. Dan ukurannya juga lebih kecil ya? Iya. Itu ada komen Facebook user lagi. Itu Super Robo. Gimana tuh? Kalau itu iya, jadi dia harus beli 4 box. Di 4 box itu masing-masing ada 1. Jadi memang betul 4 box isinya 3 vehicle, 1 robo. Oke. Guys, ini lagi kalau misalkan sorry, ini masih Facebook user minta tolong di itu ya, nanti dipencet itu bisa live dulu sebentar atau gimana, pencet dulu di allow StreamYard-nya di Facebook jadi kelihatan namanya nih. Sorry Bro Rifki, lanjut Bro Rifki. Ya, sip. Oke, jadi untuk Minipla set dulu tuh emang selalu 4 box gitu atau beda-beda di seri-serinya? Sama sih, masih box per box gitu. Jadi 4 box gitu ya, jadi 3 kendaraan, 1 untuk unit mekanya ya? Iya, tapi dia dijualnya nggak satu set ya, jadi dia ada satu box terpisah gitu. Jadi mungkin beberapa toko ada 3 box doang, box yang robotnya nggak ada. Atau di toko lain dia cuma ada 2 gitu, agak tersebar gitu, random. Tapi ini bukan tipe yang trading gitu ya, udah kelihatan kan ya boxnya isinya apa gitu kan, zaman dulu. Belum, boxnya nggak kelihatan isinya, tapi dia di bagian belakang juga dia nggak ada nulis. Jadi lumayan random sih. Berarti emang modelnya trading ya, dapat apa ntar di trade sama Trading, orang gitu ya. ya. Oke. Tahun 80-an 90-an masih zaman-zamannya gitu kan, trading figur-figuran. Ya, benar. Ada lagi nih nanya, Bro. Bedanya Minipla sama Super Minipla nanti kita jelasin kali ya di belakangnya ada. Ya, nanti kita jelasin agak di belakang ya. Iya. Oke, boleh lanjut. Penasaran ini ada yang nanya nih. Sistem gatai ada juga ntar nih di belakang. Oh, udah. Nanti ada kita jelaskan. Ya, ini kita next ya. Nah, Ya, untuk boleh. soal warnaan dan stiker, seperti yang tadi udah saya katakan, pada tahun 1983, plastik model zaman itu masih menggunakan cat dan menggunakan lem juga. Jadi kalau mau ditempel tuh harus pakai lem. Jadi kalau ada yang salah tempel, ya berduka cita sih ya. Jadi pada saat itu seperti di gambar ini, mereka hanya memberikan 1 atau 2 plastik yang warnanya sama gitu, dengan stiker seadanya. Jadi nanti udah antara ada yang masang stiker atau langsung dicat aja gitu. Jadi seperti yang bisa dilihat ini di fotonya, itu stikernya itu hanya betul-betul
maksimal 3 atau 4 gitu. Seperti emblem agak susahnya begitu. Jadi kebanyakan sudah orang dicat, baru tempel stiker seadanya begitu. Ini Flash King ini ya? Ya, ini Flash King. Oh, iya. Dan itu juga warnanya juga warna nggak ngikutin ini ya, serinya ya. Warna ya salah-salah aja ya. Iya, warna asal-asal itu warna merah entah dari mana, gue juga nggak tahu. Oh. Tapi ini bukan water slide decal ya, bro? Wendo, memang stiker Bukan. ya? Oh, Stiker biasa. lanjut. Nah, ini nih. Nah, evolusi Minipla mulai dari sini. Jadi pertama pada saat itu mereka ngerilis Flash King yang warna standar gitu ya, yang hanya 4/4. Setelah agak lama, berapa bulan setelah rilis, mereka ngerilis sistem Minipla baru di mana mereka ngerilis Minipla yang lebih besar dan akhirnya bisa melakukan gatai secara langsung. Jawab. Nah, seperti ini, tapi gatanya sederhana ya, nggak bisa seperti di series, seperti Betul. jet titannya bisa langsung masuk dalam tanknya gitu ya, ini enggak. Dan yang pasti Jadi hanya- artikulasinya seadanya kan. Artikulasi seadanya, hanya tangan naik ke atas begitu doang, kaki ya statis. Nah, Ini tapi kan Dan masih ya- dilipat ya. Kaki sama tangannya masih dilipat ya. Sama kayaknya kan. Bagian tangannya tuh kayak dilipat, terus dicolok gitu ke badan. Oh, ini nggak dilipat kali ya, cuman bisa lepas atas bawah gitu ya. Di sini Iya. gitu ya, atas bawah. Oh, oke. Ya, nah seperti di gambar juga, itu stikernya yang seadanya, hanya segitu doang. Iya. Hanya tulisan-tulisan atau logo-logo gitu doang. nggak ngeliat warnanya sih beda, benar-benar jauh banget sama versi filmnya. Dan si filmnya Ini beda kalau banget. zaman segini pasti belum ada Minipla Community, bro. Iyalah. Adanya Candy Toys. adanya mungkin Jatuhnya ini masih nomor Candy Toys. belum ada. Ada yang itu mungkin ada di toko-toko lokal, mungkin beberapa kolektor yang ngumpul gitu. Iya, bisa jadi lah. Cuman emang Tapi bukan orang collectibles Jepang- ya. Belum orang jadi Jepang collectibles lah kayak gini sendiri- lah menurut aku sih. Zaman dulu. Oke. Jadi kalau orang Jepang sendiri tuh ngelihat Minipla itu kayak nggak seperti DX ya, maksudnya kayak produk sampingan lah, makanya cuma dijadiin untuk ya konsumsi anak kecil aja, makanya kayak Ditoy kan, seperti itu ya. Iya. Bang Wendo? Karena kalau tahun 80-an ya, pada saat itu kan lagi heboh namanya Gunpla Boom, di mana orang lagi heboh dengan Gunpla ya, dengan Gundam-Gundam. Nah, di saat itu Gunpla Boom itu Gunpla lebih ke orang-orang dewasa karena agak kompleks sistemnya. Nah, jadi saat itu orang-orang dewasa atau remaja lebih ke Gundam. Setelah Candy Toy gini, mereka ngeliatnya kayak, ini mainan kecil, ini cuman Candy Toy, ini mah untuk anak-anak nih. Jadi mereka kurang peduli gitu ya. Jadi ya support dari Bandai juga agak kurang sih. Bener, mainan abang-abang Bener. SD. Ya Tapi memang beneran begitu waktu- orangnya dulu. Waktu gue SD, gue pernah beli mainan kayak gini yang Dairen O. Satu warna doang tuh, warna ungu. Bisa dilepas-lepas juga, rakitan. Dairen Dairen. Jadi, dia rakitan sih, dia badan, kaki, tangan. Gabung gitu di satu Dairen O. Tapi nggak bisa dilepas. Oh iya. Lanjut ya. Yep. Wah, ini Nah, ngeri ini. nih. Nah, jadi Kalau kesuksesan Minipla SMP-nya itu keluar harus ini. setelah Flash King tadi ya dirilis Bandai, ternyata responnya lumayan bagus. Jadi Bandai mulai memberikan support lebih untuk Minipla ya, walaupun masih di kalangan anak-anak sih ya. Jadi mulai dari Flashman, bukan Flashman, maaf. Mulai dari Five Man, mereka mulai memberikan beberapa plastiknya beberapa warna, tapi diberikan stiker yang lebih memadai. Jadi lebih mirip ke bagian Seria, walaupun tidak 100% mirip seperti DX-nya ya. Nah, bahkan evolusinya itu pada tahun 1990-an, Minipla seperti Jurenja, Dairenja, itu beberapa dia bisa melakukan gatai, super gatai, yang lebih dikenal sebagai kombinasi dua robo ya. Jadi misalnya Dajujin gatai dengan Dragon Caesar, itu udah bisa, walaupun ya artikulasinya pasti seadanya ya. Tapi stikernya lebih bagus, kualitas plastiknya pun lebih warna-warni, lebih bagus lah. Udah lebih mendekati realnya ya, real ke seriesnya ya. Ya, lebih mendekati dia. Jadi mulai Itu yang supportnya Five udah Man mulai itu- dikit. Yang Five Man itu udah bisa jadi Super Five Robo itu. Ya bisa, tapi
masih ada beberapa platformer itu, seperti di bawahnya itu ada kepalanya Super 5 Robo sama bagian dadanya. Oh, iya ya, armornya ya. Gurih ini kalau Iya, bisa SMP dilihat. keluarin. Iya. Oh, sedap. Nah, seperti dilihat itu bagian tangannya 5 Robo ya. Itu masih full satu balok biru semua ya. Jadi belum 100% memadai stikernya. Kepalanya juga belum terlalu ini ya, mirip kayak seriesnya cuma kayak merah biru gitu aja ya. Iya, cuman seperti merah dicap tok part merah gitu doang di kepala sampingnya, biru catok merah. Oleh dari Daizujin bedanya apa tuh? Five Robo sama Daizujin ini yang sebelah. Ya, oh, Sebelah Darren Oh. Sorry. Ya Darren Oh. Nah itu gimana tuh? Lebih Nah, artikulasi kalau- lebih bagus kah? Kalau Darren Oh, kebetulan kok ini bisa dilihat warna plastiknya agak lebih bervariasi ya. Ada merah, ada putih, ada kuning, ada hitam. Nah, stikernya itu jauh lebih banyak ya. Jadi warnanya itu lebih bagus gitu. Nah, untuk artikulasi sebetulnya kurang lebih masih hampir sama karena sampai di zaman ini artikulasi Minipla tuh masih agak statis. Artikulasi Minipla tuh mulai meningkat setelah dimulai dari Abarenja. Barulah lebih ada artikulasi lebih di Minipla. Agak jauh. Tapi di saat ini Darren O, yang lucunya Darren O ini ada dua versi yang mereka rilis. Satu versi langsung gatai gini dari Darren O. Satu lagi itu mode Ryusei O yang bisa naik jadi pagodanya gitu. tapi itu bisa gatai juga ya, bro? Kalau yang versi Kalau yang yang itu. naik yang Seingat itu gua nggak bisa bisa dari ini. Darren O. Nggak Iya. bisa karena di saat itu besarnya Oh, skalanya ya. scale-nya itu kurang cocok kalau mau digabung jadi satu Darren O. Ryusei Benar. O-nya agak besar, jadi kurang bisa. Ngakalinnya gimana di SMP ya nanti ya? Ya we'll see aja Jadi lah. part kaki. Ntar ada dua part kaki, satu part kaki panjang, satu part kaki pendek gitu. Nah tuh, kita lihat bro Arsya nih, kapan Darren O rilis SMP? Wah itu mah. Iya, sabar ya. Nunggu kurang Masih review dinantikan nanti. banget itu. Antriannya panjang. Sayang sekali, Time Robo, Shadow nggak ada. Iya, kalau Time Robo Minipla-nya tuh cuman Time Robo aja, Time Ranger sorry, nggak ada. Sisanya Ada? Candy Toy. Iya, cuman Ada? Time Robo-nya aja kan? Ada, Ada, Shadow ada, Time Shadow ada. saya juga ada. Candy Toys tuh Enggak, Minipla bisa gabung. nggak bisa bro. Aku punya Time Robo kan, nyari Time Shadow-nya nggak ada Minipla, cuman Time Robo aja dia. Oke, ini nanti topik berikutnya mungkin di grup untuk kita cari tahu dulu nanti. Kita cari tahu dulu. Iya. Oke, ini tadi kan sempat ngomongin soal artikulasi nih. Bro Endo kira-kira punya ini nggak info dikit? Kenapa sih Bandai ini tiba-tiba ngelirik Minipla ini langsung pengen dievolusikan jadi lebih keren lagi, yaitu ya dengan artikulasi yang bagus. Kira-kira ada nggak sih infonya? Apakah karena penjualannya Minipla makin naik atau gimana gitu? Kalau itu kurang tahu ya, karena kalau untuk soal Candy Toy, Bandai kurang merilis info soal penjualannya untuk bagian Candy Toy. Biasanya mainan Candy Toy semuanya itu digabung. Dari Candy Toy Weapon, Candy Toy Morpher, Candy Toy Robo, digabung jadi satu section. Jadi kalau penjualan Minipla doang kurang tahu sih. Tapi kayaknya sih kenapa mereka lebih fokus Minipla, sedikitnya ada karena kesuksesan Go Ranger series ya. Karena Minipla itu dirilis semua dan itu betul-betul laku banget, mau di X mau Miniplanya gitu. Oh, Jadi pas Power waktu Ranger. Go Ranger liris itu Minipla juga laku ya, bukan cuma DX aja ya? Ya, saat itu Miniplanya lumayan laku juga dari beberapa komen orang di Twitter ya. Ada yang gue baca beberapa orang Jepang di situ. Pada saat itu kebetulan Bandai baru memulai rilis banyak auxiliary zone tambahan itu, dan hebatnya Minipla juga ngerilis semuanya. Nah di saat itu orang-orang mulai melirik Minipla gitu, karena pada saat itu udah lumayan bagus lah Miniplanya, jadi lumayan sukses. Jadi pelan-pelan dilanjutkan lagi itu, di upgrade lagi. Iya. Nggak heran sekarang SMP-nya Gao dikeluarin semua ya.
Iya. Gak heran semuanya dirilis Udah. gak berhenti. Udah market research memang secara revenue banyak dari Gao, ya udah dia pasti ngeluarin semua guys sekarang. Hmm. Berarti Go Ranger benar-benar ini juga ya. Kayak apa sih? Bikin mini pla itu Long Live Go Ranger. Gao Ranger, ya. Kamu Iya, Ranger, benar. now. Jadi iya kayak kesannya tuh dengan ada Go Ranger ini tuh kayak menaikkan ini potensi mini pla, makanya mungkin Bandai langsung fokus di Aba Ranger dengan artikulasi yang lebih bagus gitu ya Bro Wendo ya. Iya. Karena pas juga sistemnya Aba Ranger itu lebih simpel ya kan. Satu Iya. Tyranno kan jadi badan. Jadi lebih Iya. gampang masukin artikulasi lebih. Cuman kecil banget kan Aba Ranger kan itunya. Ya, lumayan Miniplanya. kecil sih. Karena Ini ukuran apa nih? Petera Bakuryu Peteranya juga kecil. Mungkin Time Shadow minipla lebih rare. Nah ini ingatku itu Time Shadow tuh nggak keluar miniplanya, tapi mungkin kita bisa lihat nanti Bro Wendo. Kita jadikan topik berikutnya nanti. Ya, Iya. mana-mana yang Candy Toys, mana-mana yang minipla keluar. Nah itu aja ntar kita lihat. Wah Ya, ini ini Fansan. Nah, barusan kita bicarakan. Jadi tahun 2003 Minipla di-upgrade lagi dengan Minipla Aba O. Di sini bisa dilihat bahkan bagian part plastiknya itu lebih berwarna ya, jadi lebih akurat dengan versi serinya. Jadi di foto ini kebetulan ketemu ini foto di mana mereka menggunakan sedikit aja stikernya itu ya. Jadi bisa dilihat di bagian Bakuryu Tyrannosaurus itu stiker hanya di bagian badan, bagian putih di kakinya itu, dan bagian mata. Jadi stiker udah lebih minimalis dan bagian part warnanya itu lebih banyak. Nah, tapi sayangnya di Bakuryu Triceratops putih-putih itu semua masih stiker ya. Dan moncongnya Bakuryu Pteranodon juga itu masih stiker dengan sayap silvernya itu juga masih stiker. Tapi kurang lebih jadi Aba lumayan detail warnanya. Ini tapi nggak ada silvernya sama sekali ya, semua jadi hitam ini partnya ini. Semua jadi hitam karena ya part silver mungkin masih agak mahal saat itu ya. Bahkan Minipla Gao Ranger juga Gao Bisonnya juga kurang warna silver ya. Apalagi itu Gao apa yang beruang-beruang tuh. Hancur. Oh, Gao Polar banyak stikernya itu. Dino Mecha terakurat ke bentuk dino. Iya kah? Iya juga sih. Betul. Ya lumayan Kakinya sih. tuh udah lumayan bagus. Sebenarnya kakinya agak pendek sih ya. Itu Semoga trailnya Gao kelihatan keluar panjang semua. banget jadi. Amin. Nah tuh Bro Arsya tuh. Semoga Gao keluar semua. Amin. Tinggal kurang Gao God, Gao Ikaros, sama Gao Centaur. Yang jelas kan Gao God udah ada bocorannya kan. Nah sisanya nggak tahu dah. Nah, sih saya nggak tahu deh. Ya, moga-moga Gao Ikaros cepet deh. Itu masih paling bagus desainnya, sumpah. Iya, betul. Nah, ini untuk Abara Ranger itu keluarnya full nggak tuh? Atau cuma Abaren Oh doang? Keluarnya full semua. Oh, full juga ya? Full, sampai Tapi- Max Oja juga rilis semua. Tapi Brachionya ini kan kecil ya. Nah, Brachio kecil. Sama kayak di X, mereka nggak ada buat Brachio gede yang bisa masuk ke dalam. Iya benar. Terlalu gede lah. Iya. Untuk gede-gede itu kurang sih ya dibuat. Bahkan di DK Ranger sendiri juga itu mereka nggak ada ngerilis DKB Serubo yang gede sih ya di Minipla. Tapi di X-nya bisa ya, bisa masuk kan ya? Kalau di X ya, lupa ya. Bisa. Kalau di X bisa. DKB Serubo di X bisa. Nah, ini ngelanjut topiknya. Mulai dari tahun 2005, mereka mulai menambah artikulasi lagi ya di Minipla. Bahkan sebetulnya udah dimulai dari Majirenja, dari Travelion. Sebetulnya mereka mau memulai detail itu dari Magic King, tapi karena desain Magic King kurang bisa dibuat berartikulasi, jadi ya masih agak balok gitu ya karena desainnya. Nah, dimulai dari Travelion, itu mulai ada artikulasi tangan, bahkan ada joint di tangan, bisa putar kiri kanan, kaki bisa maju ke depan, bisa bikin posisi lompat dan sebagainya gitu. Nah, ini Legend contoh gimana? yang gimana? Ya. Kalau Magi Nah. Legend gimana? Magi Legend lumayan berartikulasi. Lumayan. Em,
Ada fotonya sih, ini barangnya ada, sebentar ya. Nggak bisa banyak keterbatasan karena nggak pakai ball joint bro, di shoulder di mana, jadi paling begini ya, terbatas masih, cuman ada artikulasinya. Oh, jadi masih lebih ke arah DX ya kalau gitu ya? Enggak ya, gimana ya, tetap bisa pose lah, cuman nggak kayak DX banget. Kalau DX kan cuman ya kayak mini pla jadul kan. Iya, Depan cuma belakang gitu doang. aja. Iya. Nah ini contohnya Magi Legend, mini pla Magi Legend ya. Ini lumayan berdetail, ini tangannya bisa naik ke atas, bisa putar, ini ada artikulasi join di sini, ini bisa tarik maju mundur, kaki bisa ke depan, bisa ke belakang, ini bisa pose lompat begini. Jadi artikulasinya udah sangat-sangat bagus sih untuk figur Candy Toy pada tahun 2005. Ya, cuman di paha aja itu, karena nggak pakai ball joint kan. Jadi cuma Karena nggak bisa ada joint, ya gitu aja. Jadi ya agak kaku gini sih. Tapi udah ukuran segitu udah keren sih, udah bagus lah. Udah bagus sih untuk figur tahun 2005 beginian. Iya. Bahkan pada tahun 2005 ini, bahkan Bandai Amerika sendiri belum bisa buat figur seartikulasi begini. Iyalah, Amrik sibuk yang lain. Oke, lanjut. Nah, yang tadi kalau contoh tadi Geki Toja ya, itu tahun 2007. Di saat itu karena Geki Renja itu sebuah seri di mana banyak artikulasi seharusnya ya, karena mereka pakai martial art, jadi banyak gerak-geraknya. Jadi di saat itu Bandai menambah artikulasi lebih banyak di mini Geki Renja. Jadi bisa berpose kungfu, bisa naik satu kaki, apalagi dia dapat tombak panjang gitu ya. Nah itu di mini pla juga dapat, itu bisa dipakai dan itu lumayan bisa lumayan bisa berpose lah di begini gitu, karena sesuai di serinya dia pakai martial art. Jadi mulai dari situ mini pla mulai dikembangkan lebih banyak artikulasinya lagi. Berarti yang pertama full articulated itu si Geki lah ya? Yang betul-betul full ya bisa dibilang Geki Ranger. Geki lah ya. Sebelumnya kan Boken juga lumayan ya, cuman emang lumayan limited artikulasinya. Ya emang Magi Travelion lah itu yang paling, menurut saya sih paling oke lah itu Travelion. Travelion paling oke sih. Ya. Apalagi yang sebetulnya paling bagus dari Travelion itu bagian detail dadanya ya, bagian cauldronnya bisa dibuka. Ya betul. Itu kalau di serinya itu dibuka, dia ngehisap musuhnya ke dalam gitu ya kan. Iya. Jadi bahan bakar dia. Itu di mini pla juga bisa. Ya benar. Bagus itu, Travelion moldingnya juga semua detailnya mantep lah. Molding mantep, warnanya juga mantep, stikernya juga mantep. Stikernya sedikit juga kan, memang desainnya stikernya dikit. Iya. Nah tuh, Geki Ranger kepalanya join strip atau ball. Aduh, punya saya masih di plastik ya. Nggak ada. Ini punya Rendo sendiri nih. Nah, kepalanya agak unik sih ya. Dia nempel begini. Tapi bisa jadi bagian kiri lehernya itu ditancap ke dalamnya begini. Karena dia kepalanya mau naik begini kan untuk kepala-kepala weapon-weapon yang lainnya gitu. Iya. Tapi dia tetap bisa ke kiri kanan begini sih. Ya, tapi nggak seartikulasi ball joint sih. Ya itu karena emang sesuai seri lah. Iya. Bro Endo, kalau nyimpen mini pla gimana itu displaynya itu di rumah? Kalau mini pla beberapa ada yang display sama SAF, ada beberapa yang di dalam lemari. Kalau ini contohnya display sama SAF begini sih. Ngeri. Jadi display itu SAF SAF Sentai-nya di depan, robonya di tengah. Ada yang begini disusun dengan judo. Tapi harus rajin dibersihkan sih, seminggu sekali harus bersihkan semua, kalau nggak berdebu semua. Soalnya karena nggak berkaca ya. Iya. Karena nggak berkaca. Kalau yang berkaca ada lemarinya begini. Tuh tunjukin display, mampus lo Ram, ayo Ram. Nah jadi itu tantangin di dalam lu. semua. Habis. Itu mipla Terus yang di kalau atas, ada di dalam. Spot buat foto-foto di mana favoritnya itu? Spot foto mini pla.
Itu. Oh iya. Karena kebetulan lantai kayu, jadi di atasnya gitu dia lebih gimana ya? Lebih kokoh lah berdiri ya kalau di atas kayu gitu. Jadi Siapa paling nih, nanti pakai background Ampun, putih. Sultan. Wah, belum Sultan, masih kalah sama Sultan Ibnu. Janganlah, itulah Putrotos itu, ngeri itu. Oh, kalau itu paling ngeri sih. Itu the best ya memang. Buat Buat mengisi menginspirasi. koleksi saya masih bilang, iya. Boleh dicek YouTube-nya Putro Toys. Mantap-mantap itu semua. Iya. Tuh dapat iklan gratis tuh. Ya lanjut. Ini punya sendiri nih kayaknya nih fotonya ini. Iya punya Ya, ini sendiri. koleksi sendiri sih. Nah, Nah, jadi kalau seperti kita ngomongin dari artikulasi sebagai tadi, Minipla zaman sekarang itu udah betul-betul lebih bisa udah lumayan mendekati DX-nya lah dari segi warna, segi kualitas plastik, bahkan dari stiker-stikernya. Jadi bisa lihat di foto pertama itu ada lihat King Go Bastau. Ya. Itu kalau sekilas dilihat warnaannya, stikernya itu udah mirip banget dengan DX-nya. Bahkan yang agak-agak baru seperti Kiramejin itu bisa dijejer, itu mirip banget dengan DX. Malah Iya. kalau di bentuk kaku begitu ya, itu bentuknya mirip banget dengan DX. Sampai ada sebutannya dari pihak Bandai untuk itu. Deluxe Appreciation Form. itu ngejek banget itu. Itu nggak tahu sih, staff Kayak Bandai DX. kayaknya ngejek DX banget sih. Ngejek itulah, ngejek staff yang lain itu. Staff bagian DX lu nggak bisa gini. Nah, bisa lah, DX kan cuma lagu-lagu. Nah, Suara. DX menangnya ada elektronik sih. Iya, gimmick menangnya dia, DX gimmick. elektronik. Hmm. Dan yang pasti Nah, DX jadi- itu yang dikeluarin duluan kan, baru Minipla kan. Baru Minipla biasa 2-3 bulan setelah DX baru dapat. Nah, iya. Nah itu kenapa Bro Endo ya? Memang diincernya di X dulu yang diduluin sama mereka secara Ya, penjualan. karena untuk DX dan Sofubi itu penjualan paling pertama dari Sentai baru. Jadi Oh, itu kalau DX dan Sofubi itu harus dirilis sebelum Sentai-nya mulai. Biasanya seminggu Oh. sebelum Sentai mulai itu udah dirilis. Nah, barulah udah 2-3 bulan barulah ada planning mereka untuk versi Candy Toys-nya. Memang udah hukumnya gitu sih. Ada peraturan tak tertulisnya lah gitu. Iya, sorry, kepotong dari dikit. hasil. Ya. Nah, ini DX-nya ini kan ada dua nih bentuknya, DX Mecha sama DX. Kalau untuk Sentai ya, Changer ya. Nah, itu yang biasanya Ya. dulu yang Changer dulu kan, baru yang Mechanya kan, atau gimana itu? Ya, Atau random? itu tergantung seri sih. Ada yang rilis barengan, ada yang rilis weaponnya duluan. Karena itu paling utamanya dari sebuah tokusatsu hero pasti Changer ya kan. Iya, benar. Jadi makanya dikedepanin tuh yang di DX dulu kan, habis itu nanti beberapa kemudian baru ininya kan, Miniplanya kan. Iya. Ada yang nanya tuh. Kayaknya Horizon Nah, yang nanya nih. Buat Om Wendo mau nanya, Minipla dari zaman Gokai Zenkai dibanding zaman Gao Gokai, apakah ada aspek yang justru menurun? Nah, boleh dijawab Bro Wendo. Dari Gokai ke Zenkai ya. Mungkin kualitas plastik Bandai ya, yang udah agak berkurang gitu dari kualitas plastik yang dulu. Zaman sekarang agak-agak rapuh dikit gitu, gampang patah kalau nggak hati-hati. Untuk lainnya Yang mana sih yang seri-seri Sentai baru, seri-seri Minipla baru sekarang. Oh, nggak mencakup semua plastik modelnya Bandai ya? Sebetulnya zaman sekarang udah mulai agak berkurang sih Bandai. Kalau ada ngikut Gundam, akhir-akhir ini banyak orang ngeposting Gundam, figur-figur Gundam baru, itu jualnya ada yang patah. Bahkan di SAF sendiri, SAF mainan premium ada yang patah juga. Jadi memang sepertinya dari Bandai memang agak kurang peduli sih dengan kualitas quality control ya. Premium ya, padahal ya, Pi Bandai ya. Di Bandai, bahkan kayak Shinkocho Seho Ultraman 3. Shinkocho Seho tuh udah berarti premium of the premium. Nah, Itu banyak masalahnya, mulai dari cat nggak kering, mulai dari baru di pose udah patah, bahkan ada yang ngeluarin dari kotak udah lepas. Quality control Bandai. dan itu ngaruh juga ke Minipla ya. Bahkan Pengaruh juga Supra mungkin.
karena pabriknya pakai kualitas pabrik yang sama sih. Kualitas plastik yang sama, jadinya berpengaruh juga. Setuju, apalagi kira engine agak gampang buat patah, terutama shovel. Nah, bagian shovel itu agak bermasalah karena dia lumayan ketat ya di bagian jointnya. Bentar. Ini buset. Bagian shovel itu dia agak ketat di bagian jointnya ini ya. Bagian tangannya ini ketat banget. Ini mau agak pakai kekuatan dikit baru bisa diputar. Nah, di bagian ini gampang patah karena dia lumayan ketat. Ini harus agak hati-hati memang. Gampang seret lagi. Nah, mini sekarang juga gampang seret. Ditinggal bentar aja nggak diposein, itu udah seret deh. Iya, betul. Kira margin sih yang kayak begitu tuh. Protol. Kalau sebenarnya udah agak seret, disaranin jangan langsung diputar sih. Pakai minyak mesin jahit, ambil tusuk gigi, dilapis sedikit di situ. Udah. Takutnya kalau dipaksa putar patah ntar. Buat teman-teman tips menarik tuh. Ya. Oke, bagus sih ya. Jadi biar nggak seret-seret terus ya. Shovel saya si join kerukannya yang patah. Bagian ini ya maksudnya ya. Yang bagian di bagian kerukannya. Betul. Bukan. Mungkin terlalu bersemangat pas bikin video review itu. Ya intinya jangan terlalu semangat lah. Oh, santai-santai aja. Namanya hobi tuh. Ya santai. Itulah. Ini memang namanya juga mini plastik ya. Jadi ya kita harus ekstra hati-hati lah, bukan di X yang reliability-nya lebih tinggi lah. Kalau lihat bule pada patah nih, menurut saya sih itu emang nggak tahu cara handle-nya. Apalagi yang waktu itu bisa berguna tuh minyak kaya kan, benar. Nah, ya ball joint X Emperor itu betul-betul ketok banget. Iya, betul, setuju. Makanya nggak berani dipakein ball jointnya, di pensiunin aja lah ball jointnya tuh. Itu aja belum di repaint ya. Kalau udah di repaint makin ketat itu. Oke. Lanjut.